Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keadaan makhluk sesudah bangkit dari kubur. Diceritakan bahwa para makhluk setelah dibangunkan dari kubur, maka berdirilah mereka dengan tegak pada tempat yang dibentangkan selama 40 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak duduk dan tidak berbicara. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa orang-orang mukmin bisa diketahui pada hari kiamat?" Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku tercoreng pergelangan dan kakinya akibat bekas air wudhu semasa hidup di dunia." Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika datang hari kiamat, Allah membangkitkan para makhluk dari kuburnya, maka datanglah malaikat pada kubur orang-orang mukmin dan mengusap debu dari kubur mereka, kecuali bekas tempat-tempat sujud mereka, maka tidak akan hilang usapan tersebut dari kubur mereka. Maka terdengarlah nida yang memanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Debu tersebut bukanlah debu kuburan, akan tapi debu mihrab dan debu kiblat mereka. Tinggalkanlah sesuatu pada mereka sehingga mereka melewati sirat dan mereka masuk ke surga. Maka sesungguhnya setiap orang-orang yang melihat kepada mereka mengerti bahawa mereka adalah khadam ataupun pembantuku dan hambaku yang sebenarnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika datang hari kiamat dan dibangkitkan para malaikat dari kuburnya, maka Allah memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan. "Hai Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lesu dan haus. Maka sambutlah mereka dengan makanan dan buah-buahan dari surga." Maka malaikat Ridwan memanggil, "Wahai Gilman dan Wildan," yaitu para pelayan dari surga yang terdiri dari anak-anak yang belum sampai akil balik. Maka datanglah mereka dengan tempat makanan dari nur cahaya dan berkumpul di sebelahnya, yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah tetesan air hujan, lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, dan lebih banyak daripada daun-daun pepohonan. Mereka membawa buah-buahan, makanan yang lezat, dan minuman yang menyegarkan. Maka ketika malaikat Ridwan bertemu mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa, maka diberikanlah makanan tersebut seraya berkata kepada mereka, "Makanlah dan minumlah dengan nikmat dari apa yang kalian inginkan pada hari-hari yang telah lalu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang akan disalami oleh para malaikat pada hari kiamat. Mereka dibangkitkan dari kuburnya. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Dan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya di surga ada istana yang terbuat dari intan, yakut, zabarzat, emas dan perak." Aku berkata, "Untuk siapakah istana itu?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah." Dia Rasulullah SAW berkata lagi, "Hai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang disukai oleh Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah, yang di dalamnya terdapat rahmat, dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah." Aisyah berkata lagi, "Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah bukakanlah untuknya 30 pintu kebaikan, dan ditutup baginya 30 pintu kejelekan."
ketika orang-orang itu berbuka dan meminum air, maka setiap otot dari jasadnya memohonkan ampunan baginya dan berkataannya, "Ya Allah, rahmatilah dia sampai munculnya fajar." Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan, orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka, dan mereka dapat diketahui dengan bau mulut mereka sebab puasanya. Mereka disambut dengan bermacam-macam hidangan dan beberapa makanan dan beberapa minuman. Dikatakan pada mereka, "Makanlah kalian, karena sesungguhnya kalian lapar ketika manusia yang lain sedang kenyang. Minumlah kalian, sesungguhnya kalian haus ketika mereka segar, dan istirahatlah kalian." Maka mereka pun makan, minum dan beristirahat, sedangkan para manusia yang lain sedang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada 10 orang-orang yang jasadnya tidak akan busuk walaupun sudah meninggal. Yang pertama, jasad para nabi, jasad orang-orang yang gugur di medan peperangan, jasad para ulama, jasad para syuhada, jasad orang yang hafal Al-Quran, jasad para pemimpin yang adil, jasad orang yang ahli azan, dan jasad perempuan yang mati saat melahirkan. Kemudian jasad orang yang mati dibunuh dengan zalim. Dan yang terakhir adalah orang yang mati pada hari Jumat, baik siang maupun malamnya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan sebagaimana pada waktu dilahirkan dari rahim ibunya, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Aisyah radhiyallahu berkata, "Pria dan wanita bersama-sama?" Nabi menjawab, "Iya, bersama-sama." Aisyah berkata lagi, "Betapa jeleknya sekali sebagian mereka melihat akan sebagian yang lain." Kemudian Nabi SAW menepukkan tangannya pada pundak Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, pada hari itu manusia saling mengangkat wajahnya dan memandang ke langit. Mereka berdiri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum, dan setiap orang-orang dari mereka berkeringat karena malu kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang berkeringat pada telapak kaki, ada yang berkeringat pada kedua bahunya, ada yang berkeringat pada perutnya, ada yang berkeringat pada dadanya, dan ada yang berkeringat pada wajahnya. Keringat itu disebabkan karena lamanya mereka berdiri." Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada seorang yang dikumpulkan pada hari kiamat dengan berpakaian?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mereka adalah para nabi dan keluarganya, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan Ramadan secara rutin. Dan seluruh manusia lesu kecuali para nabi dan keluarganya, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban dan Ramadan, karena sesungguhnya mereka kenyang dan tidak lesu karena puasanya dan tidak haus." Dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengiring seluruh manusia ke bumi tempat berkumpul, yaitu di dekat Baitul Maqdis yang berada di bumi. Bumi itu dinamakan dengan Sahirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama hiya zadratu wahidah fa idza hum bis-sahirah." Maka sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu tiupan saja, maka bangunlah makhluk-makhluk di permukaan bumi. Ada yang mengatakan bahwa para makhluk berada di perkarangan kiamat dengan 120 baris. Setiap baris sama dengan perjalanan 40 tahun. Lebar setiap baris ada perjalanan 20 tahun. Dikatakan bahwa orang-orang mukmin dibagi menjadi 3 baris, dan sisanya adalah orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya umatku ada 120 baris, dan ini yang paling benar. Adapun ciri-ciri orang mukmin adalah putih wajahnya, bersinar dan bercahaya, sedangkan ciri-ciri orang kafir adalah hitam wajahnya,
dan bergandengan dengan para syaitan. Marilah di dalam bulan yang penuh barakah ini, marilah kita mempertingkatkan amal ketakwaan kita sebelum kita dimasukkan ke dalam liang lahat yang sangat mengerikan, yang sangat ditakuti oleh para makhluk-makhluk, sangat ditakuti oleh para sahabat-sahabat Nabi. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mukmin, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang berpakaian di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.